Nah, di sini ada dua kata penting, satu kata penting yang muncul bersama-sama di dalam dua kata ini, yaitu apa? Meta, meta, ya. Saya pakai kuning aja. Bisa kelihatan ya kuningnya? Ya, ya, ya. Meta dan met hemon. Karena ini huruf vokal, maka A-nya tidak muncul ya. Tapi kata dasarnya sama, yaitu meta. Nah, meta ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Meta ini artinya sebenarnya bisa dua. Apa itu? Yang pertama adalah, pernah nggak dengar kata metafisika? Ya. Ada fisika yang kelihatan, yang fisik. Metafisika itu artinya yang melampaui yang fisik, di atas, yang beyond, ya, yang di atas kita, yang jauh dari kita, itu meta. Tapi meta yang sama juga bisa berarti yang menyertai, yang bersama dengan kita, with us, bukan above us, tapi with us. Nah, ini memunculkan dua cara beragama, bukan tentang Allah bagi kita. Ini Allah yang jauh di atas kita, Allah yang melampaui kita, atau Allah yang bersama kita? Mana yang betul? Allah itu di atas kita atau bersama kita? Ya, dua-duanya benar. Ya, memang ada orang-orang beragama yang terlampau menekankan Allah meta yang melampaui. Ya, Allah itu jauh, lalu kita ini kotor, berdosa. Ada konsekuensinya, kekudusan Allah sangat ditekankan, ya, dan keberdosaan kita sangat menonjol. Tapi ada juga agama, bahkan juga kekristenan, yang menekankan kedekatan. Allah itu dekat dengan kita, dia bersama dengan kita, meta, ya, methemon hotheos, Allah bersama kita. Saya tidak ingin mengatakan keduanya ini harus dipilih salah satu. Lebih baik adalah menjaga dua yang kayaknya bersitegang ini bersama-sama. Anda harus menekankan Allah yang melampaui kita, karena itu memunculkan rasa hormat, memunculkan rasa gentar pada Allah. Jadi nggak semena-mena dan tidak seenaknya sama Allah, tapi juga sekaligus dia itu dekat, akrab, karib, memunculkan gemar. Bukan gentar, tapi gemar. Karena dia begitu dekat, lebih dekat daripada denyut jantung kita. Gitu ya. Nah, saya tertarik dengan yang diucapkan oleh seorang teolog Anglikan, seorang dari Inggris yang bernama Samuel Wells. Dia berkata, I believe with is the most important word in the Christian faith. Jadi dia berkata, kalau kekristenan itu mau diperas, maka intipati, saripatinya itu adalah kata dengan atau bersama. Sebab ada Allah, ada kita. Tapi di tengahnya ada bersama kita. Jadi bersama inilah yang membuat seluruh cerita Kristen ini jadi punya makna. Jadi kalau hanya ada Allah yang jauh dari kita, tapi nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada relasinya dengan kita, ya, itu yang seringkali disebut sebagai deisme. Apa itu deisme? Keyakinan bahwa Allah itu ada, tapi nggak ada urusannya dengan kita. Ini beda dengan ateisme ya. Ateisme menolak Allah ada. Deisme itu seperti Allah tukang jam. Kalau Anda punya jam, sekali tukang jam itu membuat jam, maka jamnya dibiarkan bekerja sendirian aja begitu. Nggak ada urusannya dengan Allah. Allah kongko-kongko di surga. Tapi dengan meta, dengan with ini, maka terkoneksilah Allah yang Maha Kudus itu dengan kita yang sangat rapuh ini. Ya, dan disitulah kemudian berkembang seluruh iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saya lanjutkan. Klaim penyertaan Allah ini sangat khas dalam Alkitab. Jadi bukan hanya di sini. Bukan hanya ketika Allah melalui malaikat Gabriel berkata, Tuhan menyertai engkau, atau ketika di versi Matius malaikat itu berkata, dia akan dinamai Yesus yang Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Di sepanjang Alkitab, klaim penyertaan Allah ini sangat khas,
bukan cuman janji bahwa Allah menyertai kita, tapi itu adalah bagian satu paket dengan Allah menugasi dia yang mau disertai itu. Gitu. Ya. Jadi sebagai orang Kristen kita jangan cuman mau disertai, tapi nggak mau ditugasi. Itu satu paket. Anda mau terima satu ya harus mau terima yang lain, Bapak Ibu Saudara. Oke. Lihat Kejadian 26 ayat 24, 28, banyak sekali. Semuanya selalu Allah menyertaimu. Habis itu baru tugas. Gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau dalam sebuah ibadah, khotbah atau saat teduh tiba-tiba Anda merasa tersentuh, bersyukur, mendapatkan sebuah pesan dari saat teduh, dari khotbah, bahwa Tuhan itu baik yang menyertai kita. Oh, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi Anda dapat tugas. Ya, nggak bisa seenak itu cuman mau dapat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Ya, emangnya Tuhan ini cuman sumber berkatnya. Tuhan punya misi, Tuhan punya rencana, bukan cuman buat Anda, saya, tapi untuk yang lebih luas seluruh semesta ini. Dan untuk itu dia akan memakai orang-orang itu. Tapi dia mulai dengan memberi janji. Ya, maka pertanyaannya dua, apakah kita hanya mau disertai Tuhan, disertai ini macam-macam ya, disertai berkatnya, disertai penyembuhannya, disertai macam-macam, tanpa mau diutus Allah. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi menurut Anda jika Allah ini mengutus kita tanpa menyertai kita? Ya sana pergi sendiri sana. Gitu. Nggak bisa juga. Ya, betapa malangnya kita. Bahwa kita ini melakukan tugas tanpa penyertaan Tuhan, maka dimanapun dalam Alkitab, setiap kali Allah mengutus seseorang, dia selalu menjanjikan penyertaan. Yang paling khas itu dalam Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh Lukas. Itu para rasul, khususnya Saulus dan Barnabas, diutus kemana-mana. Tapi itu sebenarnya adalah Allah yang sedang pergi kemana-mana, melalui dan bersama dengan Saulus dan Barnabas. Karena itu ada seorang ahli biblika yang sangat terkenal yang kemudian mengatakan Kisah Para Rasul itu judulnya agak keliru. Sebenarnya, kenapa? Karena judulnya adalah Kisah Karya Roh melalui para rasul. Jadi bukan seolah-olah Allah itu diam lalu orang-orang utusannya pergi. Enggak. Roh itu yang bekerja melalui dan di dalam para rasul itu, ya. Nah, menarik bukan? Nah, itu yang pertama. Oh, tentu bisa digali macam-macam ya di sini ya. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menggali lebih lanjut kenyataan bahwa disebut Galilea yang bernama Nazaret ini artinya bahwa keselamatan itu bermulanya di Galilea. Ini mengejutkan sebenarnya kalau Anda orang Israel asli. Loh, kok bisa Mesias ini munculnya dari Galilea, dari Nazaret? Ya, Galilea ini tempat apa ya? Tempat kumuh, tempat orang miskin, pinggiran, marginal. Tapi Injil itu selalu begitu. Keselamatan mulai dari pinggiran, bukan dari tengah. Tengah itu Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem itu ada bait Allah, ada kerajaan, ya, ada istana. Istana raja. Ya, itu dua pusat agama, bait Allah, dan pusat politik, kerajaan, istana. Nazaret itu pinggiran. Jadi kalau Anda ke Jogja itu ya bukan keraton, tapi Bantul gitulah. Sleman ke sana dikit itu. Ya, ke sana jauh. Gunung Kidul lah. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Gunung Kidul, kira-kira ya. Bukan Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Ya, kita lanjutkan. Begitu disapa ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Ya. Pak Jarwo ini direkam ya? Direkam, Boksu. Oh ya.
Siap. agak telat tadi saya lupa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak Ya, apa-apa. direkam tapi Bang Su. Ya. Nah, Maria menerima itu dalam keterkejutan dan ini sangat manusiawi, tetapi cara dia mengolah keterkejutannya sangat menarik, yaitu apa? Dia bertanya dalam hati. Jadi ini orang-orang yang kalau dalam psikologi modern ini orang-orang introverted lah, orang-orang yang batin terus ke dalam, ya, bukan yang ekspresif gitu, bukan yang introvert, ekstrovert, tapi introvert. Bukan orang yang reaktif, tetapi meresponsnya dengan cara memasukkan ke dalam hati. Ada orang-orang kayak gitu. Dan tentu di ruangan Zoom ini sebagian dari kita orang-orang semacam itu. Jadi kalau mengalami sesuatu itu nggak langsung marah-marah, nggak langsung teriak-teriak gitu, tapi batin dulu. Ya. Ada yang seperti itu? Ya. Ya. Nah, kata bertanya dalam hatinya itu dipakai kata dialogizomai. Nah, tentu Anda bisa menebak, oh ini persis atau mirip dengan kata apa? Dialog. Ya, dialog. Jadi mendialogkan dalam hatinya. Maria, ada apa nih ya? Aku yang nggak tahu gitu. Jadi dia kayak ngobrol sendiri dalam batinnya, mengolah, bukan hanya menerima lalu nggak dipikirin, tapi hati dan pikiran itu seperti berdialog gitu. Ya, dan ini muncul juga banyak di dalam Lukas 2. Ini khususnya Lukas ya. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat yang ke-19. Katakan begini. Ketika itu apa sih ini? Ini kisah tentang gembala-gembala ya yang datang lalu memberitahukan, malaikat menerima kami dan mengatakan bahwa, lalu ayat 19 saya mulai baca ayat 18. Dan semua orang yang mendengar para malaikat itu heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan, merenungkannya. Sintereo dan simbalo. Sin, ya, sim atau sin, tergantung kata yang dipakai di belakangnya, itu artinya bersama-sama. Ya, sintesis, sinergi, sinode. Sin itu artinya bersama-sama. Jadi ada serpihan-serpihan, ya, bayangkan ini ada berserakan informasi yang macam-macam, dikumpulin, ditata dalam hati, didialogkan, dialogisomai, ditata. Ini apa maksudnya? Jadi hidup kita ini penuh dengan puzzle, jigsaw puzzle. Ya, kok nggak nyambung-nyambung? Itu hati kita ini perlu menjadi ruang yang lapang supaya bersama dengan pikiran kita tata serpian-serpian itu. Jangan reaktif, komplain segera. Tuhan kok gini? Nanti dulu pikirin, ya, direnungkan. Jangan-jangan Anda bisa akan menemukan maknanya dengan membatin, menata, berpikir keras. Ya. Dan ayat pasal 2 ayat 51. Ini lagi-lagi muncul. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-51. Hanya di kitab Lukas itu muncul. Maria yang introverted itu. The thinking younger. Perempuan muda yang pemikir itu. Lukas 2 ayatnya yang ke-51. Ini Yesus sudah usianya 12 tahun ini ya. Udah remaja nakal ini. Kelayapan sampai hilang kan ke bait Allah. Lalu saya baca mulai ayat 49. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Itu ada suaminya Maria tuh, Yusuf kan ya. Apa iki maksudnya? Ayat 51, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Indah sekali, menyimpan dalam hatinya. Dia tereo. Lihat di 2 ayat 19, sintereo, kata dasarnya adalah tereo itu ya. Nah, ini didialogkan lagi gitu. Jadi Maria ini seorang yang masih muda namun kontemplatif. Dia tidak reaktif namun responsif, tapi responsifnya itu tidak
keluar gitu loh. Tapi ke dalam batin, diolah dalam batin, didialogkan, diutuhkan. Jadi ada sebuah gabungan proses bergumul tapi juga proses kritis, hati dan pikiran, heart and head. Dan itu ditampilkan dalam gaya hidup yang berserah penuh. Nah mungkin ini kunci kenapa kita seringkali nggak bisa berserah penuh, karena kita ini reaktif Bapak Ibu Saudara. Punya persoalan dikit, langsung komplain, langsung protes, langsung nggak percaya. Tunggu, Anda butuh a breathing space, ruang untuk bernafas, merenung, berpikir, diolah dulu gitu. Jangan asal jeplak gitu kata orang Jawa ya. Muncul dikit jebrat, muncul dikit komplain, muncul dikit kirim surat. Wah, gitu. Jangan, diolah dulu, dipikirin gitu. Disimpan dalam hati. Dan butuh 30 tahun. 33 tahun bahkan bagi Maria untuk akhirnya menemukan jawaban dari semua yang disimpan dalam hatinya itu. Kenapa? Karena di hari Minggu kebangkitan itu, mungkin itulah hari di mana dia menemukan jawaban dari semua pertanyaan hatinya itu. Siapa sebenarnya dia yang dikandungin? Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Butuh berapa lama Anda untuk sampai pada sebuah jawaban atas pertanyaan Anda? Jadi saya pribadi sebagai pendeta ketika berhadapan dengan orang atau anggota jemaat atau saudara dari anggota jemaat yang mungkin mulai nggak percaya, dan mungkin anak Anda yang sudah remaja mulai nggak percaya, nih gimana nih Pak Pendeta, anak saya kok kayaknya jadi ateis. Nanti dulu, dia bergumul. Ya, dia mungkin menjalani proses, banyak pertanyaan dalam hidupnya. Dan Allah kita ini Allah yang very patient, sangat bersabar dengan proses hidup manusia. Ya. Maria butuh 33 tahun untuk tiba pada titik konklusi bahwa benar anak yang pernah diwartakan itu, dikandungnya itu, dirawatnya itu adalah Allah itu sendiri. Gitu Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Nah, setelah bertanya dalam hati, muncullah berita mengejutkan itu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhur. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi dengan sangat eksplisit penulis Lukas yang tentu paham dengan perjanjian lama, ini menunjukkan bahwa yang diwartakan ini adalah pemenuhan nubuat kerajaan Daud itu. Jadi kalau Anda bandingkan dengan 1 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 16, di sana elemen-elemennya ini cocok Bapak Ibu Saudara. Saya beri warna yang sesuai. Ya. Ada tahta Daud, bapak leluhurnya, raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan tahtanya atau kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, saya tidak membahas soal nubuat ini. Yang menarik buat saya, coba Anda lihat bagian kirinya ya. Yang menarik buat saya setidaknya adalah ini janji Allah ini kok cuman buat orang Israel ya. Betul nggak? Iya. Betul ya? Iya. Kok untuk keturunan Daud, ini kan Daud ini raja terutama dari Israel, Yakub yang kemudian berganti nama menjadi apa? Israel. Loh ini Yesus ini juru selamatnya Israel atau juru selamat dunia nih gitu. Ya toh? Loh ini piye gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ini kok terlalu nasionalistik sih gitu. Apakah Yesus ini juga juru selamat dunia universal? Ya. Kata-kata yang dipakai adalah tahta Daud, bapa leluhur, raja atas kaum keturunan Yakub, dan lain sebagainya dan seterusnya.
Itu sebabnya kalau Anda lihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah kelahiran Yesus menurut Lukas, nggak ada orang Majus. Yang ada gembala orang Israel. Miskin iya, tapi orang Israel. Tapi nggak ada orang Majus. Orang Majus itu non-Israel kan. Adanya di mana? Matius. Gitu? Jadi, betulkah dalam kelahiran Yesus ini nasionalistik? Benar. Tapi, wah ini jeniusnya Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dan saya percaya ini tuntunan Roh Kudus, dimensi universalnya ini diempet, ditunggu sampai nanti Kisah Para Rasul. Ya tentu sebelumnya sudah ada, apalagi ketika Yesus dibangkitkan, tapi gongnya itu di Kisah Para Rasul. Dan dimunculkannya aspek nasionalistik dan universalistis ini diyakini dan ditunjukkan secara eksplisit adalah karya Roh Kudus yang turun, eperkomai, turun. Jadi ini memang kehendak Allah, ini rahmat Allah, ini aksi Allah, tindakan Allah. Dan itu secara sangat jenius, menarik sekali, muncul di awal-awal kedua tulisan itu, Lukas dan Kisah. Lukas 1 ayat yang pertama, Lukas 1 ayat yang ke-35 itu ada yang kita sudah baca ayat 35 tadi. Ya, mana ayat 30? Oh, belum kita sudah baca, belum kita bahas ya. Saya akan perlihatkan ayat 35. Nah, ini jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu gitu. Ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan turun padamu, atasmu. Pneumahagios epeleus setae epise. Dan ini menekankan apa? Karya roh ini memang partikular, nasionalistik, hanya untuk keturunan Daud. Tapi jangan kecewa dulu, tunggu. Ceritanya belum selesai. Di Kisah Pak Rasul pasal yang pertama ayat 8, Yesus yang sama itu berkata apa? Roh Kudus turun ke atas kamu pada para murid itu. Epeltontos to pneumatos ep humas. Dan kamu akan menjadi saksiku dari mana? Yerusalem, ya Galilea sampai ke ujung bumi. Nah, universalnya muncul di situ, gitu. Dan itu dilanjutkan dalam kisah-kisah di dalam Kisah Para Rasul selanjutnya. Jadi dengan kata lain, keduanya harus diterima bersama-sama. Jadi jangan protes dulu, simpanlah dalam hati dulu. Ya. Tunggu sampai Kisah Para Rasul dan kedua aspek ini muncul bersama-sama. Ya, begitu. Jadi ada ketegangan antara yang nasionalis, partikular dengan yang universal, begitu. Ketegangan apa lagi? Ketegangan antara bahwa Yesus ini manusia dan Allah sepenuhnya. Insani sepenuhnya dengan mengatakan apa? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Jadi kemanusiaan Yesus sebagai Allah sejati yang menjadi manusia itu, kemanusiaannya diperoleh dari mana sih? Dari Maria, sepenuh-penuhnya. Bukan dari Yusuf, Maria. Jadi agak keliru menurut saya kalau orang Protestan ini kurang memberi penghargaan pada Maria. Sebab kalau kita mengakui Yesus itu manusia seutuhnya, kemanusiaannya itu datangnya dari mana? Dari ibunya itu. Gitu. Tapi juga ilahi sepenuh-penuhnya. Karena dikatakan juga apa itu? Bahwa yang dikandung itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Begitu. Jadi ketegangan antara Yesus ini Allah atau manusia, ya dua-duanya. Kedua hakikat itu hadir di dalam satu pribadi. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sedikit kasih bagian dari doktrin ya, teologi. Yaitu bahwa kalau kita berkata Yesus Kristus itu satu pribadi dengan dua hakikat, Allah dan manusia sepenuhnya, pribadi, apakah dia punya pribadi manusia enggak? Boleh open mic. Dia punya pribadi manusia enggak? Bukannya dia satu hakikat dua pribadi? Ya, oh no. Dia satu pribadi dua hakikat.
Lah kalau Tritunggal apa? Satu hakikat, tiga pribadi. Oh, jadi di pribadi Yesus itu Eh, Yesus lalu dua hakikat, Allah Ya, dan manusia. Oke. Oh, ya, kembali ya. 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 Jadi ini penting ya buat kita. Ini agak jelimet sedikit, tapi saya gambar ya. Jadi kita ini gambar yang terlalu buruk tapi sering dipakai. Kalau ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus. Kita menyebutnya apa? Satu hakikat, tiga pribadi. Nah, satu pribadi dari tiga pribadi ini, yaitu pribadi sang anak ini, ya, Bapak ini Allah bukan? Allah, Allah. Anak, Allah, Roh. Allah. Nah, jadi ini sang anak ini Allah sepenuhnya ya. Ya. Dan manusia sepenuhnya. Nah, Allah yang sepenuhnya ini kemudian berinkarnasi menjadi dengan pribadi yang sama nih, berinkarnasi menjadi Yesus Kristus tanpa kehilangan kealahannya, sehingga mungkin garisnya itu bukan ke bawah tapi gini, manusia itu dia ambil ke dalam dia sehingga dia sekaligus adalah manusia sepenuhnya. Nah, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, jangan pernah ngomong begini, Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Ya, jangan pernah. Itu bukan bahasa Alkitab. Ini bukan hitung-hitungan, persen-persenan. Karena matematikanya jadi nggak jalan ini. 100% plus 100%. Ini bukan persentase ya Bapak Ibu ya, tapi bahasa filsafat dan teologi. Ini soal hakikat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berarti kita tidak boleh menyebut bahwa Yesus itu punya pribadi manusia. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Satu dari tiga pribadi. Tapi Yesus itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal ini punya dua hakikat. Sepenuh-penuhnya Allah dan sepenuh-penuhnya manusia. Begitu. Jelas ya? Nah, loh kok bisa begitu? Ya bisa. Ceritanya panjang, saya nggak mau bahas di sini karena bulat. Nanti kalau tertarik ya silahkan kita bikin apa namanya sesi khusus gitu ya. Nah, baik saya lanjutkan. Jadi ini pengakuan ini muncul sudah saat announcement ini bahwa Yesus pribadi ilahi dari Allah Tritunggal itu menjadi manusia, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dan diberi nama siapa? Yesus. Artinya apa? Allah menyelamatkan. Jadi sudah termaktub, sudah terhisap, sudah tercermin di dalam berita ini siapa Yesus dan apa karyanya. Jadi kalau mahasiswa teologi belajar tentang ajaran Kristen ini selalu bicara soal bukan hanya Yesus itu siapanya, tapi juga apa yang dia kerjakan. Nama Yesus sendiri itu mencerminkan apa yang dia kerjakan. God saves. Allah menyelamatkan. Begitu. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas sama-sama. Nah, selanjutnya setelah bingung-bingung dengan berita itu, Maria bertanya, dijawab, dan direspons oleh Maria. Ini tadinya mau saya bahas satu demi satu, tapi wah nanti jadi kelamaan. Saya gabung aja semua. Ayat 34 sampai dengan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, gimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Nah, saudara, kalau kita bandingkan responsnya Maria dan Zakaria, ya, Maria dan Zakaria ini, respons terhadap berita mengejutkannya itu beda. Zakaria minta tanda. Anda bisa lihat itu di Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke berapa itu? 18, ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Gimana taunya? Tandanya apa? Maria minta penjelasan. Ayatnya yang ke-34. Satu minta tanda, satu minta dijelasin. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Keduanya sama-sama apa ya? Merespons fakta ketidakmungkinan. Bahwa Allah melampaui ketidakmungkinan itu. Tapi responsnya lain. Satu minta tanda, satu minta penjelasan. Satu tidak percaya, makanya dibuat bisu. Satu lagi percaya. Tapi ujungnya keduanya menaikkan pujian syukur. Jadi intinya apa yang mau saya katakan? Respons manusiawi ketika Allah berkarya itu bisa macam-macam. Dan nggak apa-apa. Dan itu diberi tempat luas di dalam tindakan Allah yang pasti itu Allahnya, bukan manusianya. Allah kalau sudah mau pakai Anda, Allah kalau sudah mau pakai seseorang, itu dia kasih bebasan kok. Mau ngayal, mau minta tanda, mau minta penjelasan, nggak percaya atau percaya ya sakarmu. Tapi kalau aku sudah punya niat, kata Allah, pasti jadi. Gitu. Ya. Jadi jangan pernah bikin rumus, Bapak Ibu saudara. Orang dipanggil Tuhan jadi majelis kok minta penjelasan, kok nggak percaya, nggak apa-apa lah. Ya. Biarin aja. Ya, Allah punya kehendak kalau dia misalnya ya orang yang Anda kenal atau Anda lah Anda, ya Allah, Anda percaya Allah sedang mengundang lalu Anda nggak percaya gitu, ya nggak apa-apa. Jangan merasa berdosa. Tapi saya mau kasih tahu Anda, kalau Allah sudah mau punya kehendak, Anda mau kayak apapun, akan dikejar. Dan kehendaknya akan jadi. Gitu. Ya. Mau lari, mau nyobain perut ikan 3 hari 3 malam, ya sona. Gitu. Tapi akan jadi. Gitu Bapak Ibu saudara. Ya. Baik. Nah akhirnya yang paling memikat saya dari semua ini adalah respons Maria. Bapak Ibu saudara. Ya. Di ujung semuanya setelah Maria ini mikir dalam hati, lalu minta penjelasan, respons Maria ini luar biasa sekali. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Let it be. Jadilah menurut perkataanmu. Wah, yang lucu adalah setelah dikatakan ya udahlah aku mau, plus hilang gitu. Iya nih, wes keperucut udah bicara, sudah mau hilang. Gitu. Nggak bisa diralat. Nah ini terkenal sekali dalam tradisi gereja, khususnya Katolik ya. Fiat, jadilah, jadilah kehendakmu. Nah fiatnya Maria ini, fiat ini bukan mobil ya. Ya walaupun ini bahasa apa itu Itali itu mirip sekali dengan bahasa Latin. Fiatnya Maria ini menjadi tanda kerelaan, tapi yang kerelaannya itu enggak simple ya. Kerelaan yang penuh percaya, sukacita, tapi juga pergumulan, pemikiran, tapi juga pengharapan pada janji Allah. Pada akhirnya ya sudah gitu. Fiat Maria ini menjadi pengantar bagi gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kenapa para sahabat dan saudara Katolik ini menjunjung tinggi dan luhur sekali Maria ini karena fiat ini. Sebab sama seperti Maria yang bersatu dengan tubuh Yesus ya, karena tubuh Yesus itu pernah ada dalam tubuhnya loh. Bersatu jugalah gereja dengan tubuh Kristus. Bahkan gereja disebut sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Nah, fiatnya Maria ini bukan satu-satunya dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama itu muncul dengan satu kata,
Hineni. Jadilah, ini aku. Here I am. Atau kalau bersama-sama, Hinenu. Here we are. Begitu. Ya. Banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah mencoba untuk mengelak, mencoba untuk lari, mencoba untuk berdalih. Pada akhirnya mereka selalu berkata apa? Hineni. Ini aku. Ya, Musa berkata begitu. Yesaya berkata begitu. Nah, saya berharap Anda juga menjadikan ini sebagai satu jawaban suatu kali dalam hidup Anda. Anda akan berkata, atau mungkin sudah berkata, Hineni, fiat. Atau GKI Pondok Indah bisa berkata, Hinenu, here we are. Ini tadi apa? Maksud Hineni dan Hinenu bedanya apa? Hineni ini aku, Hinenu itu ini kami. Oh, Satu ini sama satu plural, satu singular. Ya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Semoga jelimet atau boring. Mari kita mendiskusikannya jika ada. Terima kasih, Boksu. Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Pendeta Yoas yang ternyata nggak ada maksud tertentu memilih ini, ternyata hanya karena waktunya luang itu terus dikeluarin gitu. Ya. Tapi penjelasannya sangat menarik. Ada banyak hal baru yang kita jadi bisa tahu. Nah, dalam rangka untuk membuat paham, mari kita menggali lebih dalam. Apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, saya persilakan. Dr. Benny? Itu di kolom chat ada. Oh ya, sebentar. Ini Dr. Benny. Oh iya, silakan. Dr. Benny mau bertanya, dokter? Enggak, saya sudah jelas. Oh, ya. Saya lihat membuka itunya. Saya boleh tanya, Pak? Pak Pardin, enggak? Boleh. Silakan. Oh, boleh Pak Pardin, silakan. Pak Yoas, Ya, apa kabar? baik Pak. Masih Apa punya kabar utang, ya? tetangga? Ya. Masih punya utang, jangan lupa. Pak, saya jadi begitu Pak Yoas menjelaskan Lukas ini, setelah Pak Yoas ngomong jauh tapi dekat gitu ya, apa istilahnya transenden ya? Ya, transenden dan imanen seringkali dibilangnya begitu. Iya. Nah, jadi saya melihat berarti ini suatu pemberitahuan bukan hanya sekedar akan kelahiran Tuhan Yesus, Pak. Tapi suatu pemberitahuan permulaan akan Trinitas. Menarik. Iya, Pak ya? Enggak dan ya. Apa enggaknya dan apa yanya? Satu, yanya dulu. Yanya adalah memang dengan hadirnya Yesus sebagai manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, maka menjadi nyatalah siapa Allah kita dalam Yesus Kristus. Ya, dalam Roh Kudus dan Trinitas belang. Ya, betul itu kata Pak Parin. Tapi jangan itu kemudian dipahami, dan ini enggaknya, seolah-olah Trinitasnya baru munculnya dengan Yesus ini. Enggak. Sebab Trinitas itu ketiga pribadi itu ya sudah tiga pribadi secara kekal. Bukannya dulu satu jadi tiga. Gitu Pak. Jadi Allah Trinitas tiga pribadi dalam satu persekutuan itu ya secara kekal ya begitu itu. Nggak pernah ada masa di mana cuman ada satu Allah lalu ujuk-ujuk tiga Allah. Jadi kelahiran Yesus itu tidak sama dengan mengatakan sang Bapa melahirkan sang anak. Itu dua hal yang berbeda. Begini, sang Maria melahirkan Yesus berdarah. Apa artinya peristiwa sejarah? Ada satu waktu di mana Maria melahirkan, sebelumnya belum lahir, oke? Tapi Yesus adalah anak dari sang Bapa,
Karena sang Bapa melahirkan sang anak. Ini Bapak yang aneh, Bapak yang keibu-ibuan ya kita. Kapan sang Bapa melahirkan? Bukan kapan, itu pertanyaan. Sebab sang Bapa melahirkan sang anak di dalam kekekalan. Artinya ya memang begitu identitasnya Yesus, dia yang dilahirkan. Itu tentu bahasa terbatas manusia untuk mengatakan bahwa keilahian sang anak, juga keilahian sang Roh Kudus itu diperoleh secara kekal, artinya melewati waktu dari sang Bapa itu. Begitu. Jadi jangan pahami sebelumnya ini cuma satu Allah, monoteisme Yahudi, sejak Yesus jadi 3 Allahnya. Enggak begitu. Dikatakan pada mulanya enarke enologos. Iya, tapi pada mulanya itu bukan dalam arti historis ya. Itu penting sekali. In arche itu artinya bukan hanya juga pada mulanya. Mula itu kan waktu, oke? Waktu yang pertama. Di dalam kekekalan kalau istilah Pak. Ya, itu hanya ilustrasi yang bahasa terdekat dengan bahasa manusia lah. Ya, karena itu arche juga bisa berarti sumber. Pada sumbernya, jadi Allah itu adalah sumber yang di dalamnya ada sang anak secara kekal. Sorry, mungkin agak susah dipahami. Ini butuh sesi khusus, Pak, soal Tritunggal. Pak Yos, ingin thank you, Pak Yos. Menegaskan aja, Pak Yos. Ya. Yang dari pertanyaan Pak Pardit, itu kan yang menjadi dasar dilaksanakannya Konsili Nisea ya, menjawab Arius yang mengatakan bahwa karena Yesus dilahirkan berarti ada awalnya. Sebelum dia dilahirkan dari ketiadaan itu berarti Allah pernah sendiri kan, itu ya Pak Yos ya? Ya, lebih kurang begitu. Jadi Arius itu ya bidat pertama lah dalam kekristenan ya. Yang tercatat. Itu gini, dia tuh meneruskan iman Yahudi. Jadi sebenarnya yang enggak yang bidat dalam arti ya. Jadi karena diakui bahwa Allah dan manusia itu pokoknya enggak terseberangi. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Enggak boleh ada apapun di tengah-tengahnya. Oh, kok tiba-tiba kekristenan percaya, dan Arius juga percaya pada Yesus Kristus. Ya, kok ada Yesus Kristus? Ini piye nih? Ini ada Allah, ada manusia, pencipta, ciptaan. Nah, Arius untuk membela keilahian Allah dan kesatuan Allah ini diturunkan Yesus ini ke levelnya ciptaan. Nah, lawannya Bapak Gereja Athanasius mengatakan, oh keliru kamu. Justru ini adalah Allah itu yang turun. Begitu. Yang satu narik ke bawah, yang satu dari atas ke bawah. Begitu. Ya. Memang jadi, kalau dari manusia ke Yesus itu ke atas, ke arah Yesus ya. Bagus. Tadi kan dijelaskan yang satu pribadi, 2 hakikat. Manusia ya, itu jadi tarik ke kepribadian Allah ya. Ya, jadi kalau Arius ini dibuat begini, ini pencipta, ini ciptaan. Ya. Jadi Yesus bukan Allah, tapi oleh Bapak Gereja Athanasius ini begini, no, ini pencipta yang kemudian ini diambil ke situnya, tidak jadikan hakikatnya dia begitu. Nah, memang lebih ribet. Kalau Arius sebenarnya beres nanti kekristenan jadi Yahudi, ya. Tapi disitulah keindahan iman Kristen, keribetan ini. Lalu kok ada 2 Allahnya? Enggak. Ini adalah diperanakkan dari ini. Ini satu hakikat. Gitu. Wah, itu penjelasannya sesi lain lah. Gitu. Ada istilah khusus tentang diperanakkan kan, Buksu, yang bisa membuat lebih jelas pemahaman itu. Genesis ya. Geneto, diperanakkan gitu. Dijadikan dari gitu ya. Oh, nah itu dijadikan lain. Kalau dijadikan itu ciptaan ya, diperanakkan. Ya. Jadi misalnya Pak Hari dengan Riani, ya itu ya, atau jangan Pak Hari lah. Pak Hari bukan mengandung Riani ya.
Ibu Pipi. Ibu Pipi. Itu ya sehakikat sama-sama manusia gitu. Melahirkan gitu. Oh, itu ilustrasi yang nggak bisa dipakai diterus-teruskan ya, karena itu bahasa manusia yang sangat terbatas untuk menjelaskan itu. Terima kasih, Bang Su. Pak Patin sudah selesai kah? Saya tadi menyelip. Maybe next time. Oke, thank you. Thank you, Pak. Thank you. Saya bacakan yang dari chat ya, Bang Su. Monggo. Dari chat tadi Angelina menanyakan Lukas itu bangsa apa, Pak Pendeta gitu. Maksudnya penulis Injil Lukas ya? Ya. Lukas itu orang Yahudi, bukan orang Yunani. Orang Yunani, bukan orang Yahudi. Sobat Yunani ya. Dia itu seorang dokter, dipercaya dia itu dari Antioquia. Antioquia itu kalau sekarang apa? Syria lah gitu, Syria kuno begitu. Ya. Jadi dia ada yang mengatakan dia itu blasteran Yahudi dengan Yunani gitu. Tapi tidak ada yang sepenuhnya tahu, tetapi dia dipercaya oleh banyak ahli, semakin banyak teori yang mengatakan bahwa dia itu lahir dari keluarga orang yang takut akan Allah. Nah, orang yang takut akan Allah ini bukan orang yang percaya, bukan, tapi orang non-Yahudi yang kemudian percaya pada Allahnya orang Yahudi, gitu. Itu keluarganya, tapi tentu Lukas sendiri kemudian walaupun dia menganut agama Yahudi, tapi percaya pada Yesus Kristus, itu sudah pasti. Hampir sama dengan Timotius itu ya, kalau gitu ya? Ya Timotius juga orang Yunani gitu ya? Oh iya, kira-kira begitu. Ya, dari Pak Tom, Boksu, apa artinya kontemplatif? Dan juga apa artinya meditatif? Ya, mohon maaf nih, saya tadi memakai kata yang mungkin tidak banyak dipakai ya. Jadi pernah lihat tempel itu apa? Kuil ya. Kuil itu adalah tempat di mana seseorang itu melakukan perayaan tapi melihat. Kuil adalah tempat di mana kuil-kuil yang bukan Kristen ya. Itu ada Allah itu bisa dilihat melalui upacara, melalui patung dan lain sebagainya. Jadi itu dari kata Latin templum yang artinya tempat untuk mengamat-amati. Nah, kontemplatif itu adalah berarti mengamati. Mengamatinya di mana? Di dalam batin. Jadi orang yang kontemplasi itu adalah orang yang melihat ke dalam batin. Iya. Selidikilah aku ya Allah, kata pemazmur itu ya. Izinkanlah aku berkontemplasi. Ya. Begitu kira-kira. Nah, meditate itu dari kata Latin meditare yang artinya mengukur. Jadi orang yang bermeditasi itu berusaha untuk melihat ke dalam batin, mengukur aku ini sejauh ini gimana sih ya dengan Tuhan, kira-kira begitu. Nah, dalam pengertian modern tentu kontemplasi dan meditasi itu sering digabungkan sama-sama. Pokoknya kegiatan batiniah yang mencoba untuk memperdalam relasi kita dengan Allah. Nah, kira-kira begitulah. Terima kasih, Bang Su. Ya. Ada perbedaan, Pak. Ya. Ada perbedaan yang bisa ada. Gimana Pak Tom? Freezing Pak Tom. Antara meditatif dengan antara artinya perbedaan, ya. Perbedaan yang lebih tajam supaya paling tidak saya nih memahami bahwa itu berbeda, tapi perbedaannya lebih tajam gitu Pak. Antara meditatif dengan kontemplatif. Perbedaan prinsipnya gitu Pak Tame. Perbedaan prinsip kontemplatif dan itu Boksu. Karena kita bisa juga melakukan meditasi begitu kan. Kita bisa juga melakukan kontemplatif seperti Maria begitu. Tetapi di mana tuh beda yang lebih tajam gitu di antara keduanya? Sayangnya nggak ada Pak. Sebab kalau Bapak lihat kamus, saya ingat karena saya tanya hal yang sama. Kalau Bapak lihat kamus, maka definisi dari meditate itu juga berarti contemplate.
Kadangkala begitu. Jadi nggak ada. Jadi gini Pak, nggak terlalu penting Bapak memakai, keduanya dipakai dalam teologi Kristen juga. Walaupun meditasi itu kayak kesan gitu ya, meditasi. Bukan itu poinnya. Jadi sebuah kata itu harus dilihat maknanya dalam konteksnya begitu. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang Kristen, pendeta, mari kita bermeditasi. Jangan lalu dikaitkan, ini New Age ini, nanti dulu, bukan soal itu. Karena kata asli dari meditate itu bukan sembayangan model agama, bukan itu. Tapi measure, menilai, mengukur gitu. Thank you, nah, pemakaian populernya bisa macam-macam dan membuat kita bisa terkesan, ini kok kayak New Age. Itu orang yang agak ceroboh menuduh menurut saya. Ya kalau mau tidak menghindari kerumitan itu ya, mari kita merenung. Itulah. Terima kasih. Selanjutnya Pak Gunawan Suryo Murcito minta kesempatan untuk menyampaikan komentar. Silakan Pak Gunawan Suryo Murcito. Mari Pak Gun. Ya, selamat malam. Pak Yuas, semuanya selamat malam. Selamat malam. Pak Yuas, ada yang menarik untuk saya Pak Yuas. Itu mengenai merenungkan, tidak reaktif, dan itu butuh waktu yang panjang. Maria sampai 33 tahun begitu ya. Saya itu mengalami dalam hidup saya banyak jigsaw puzzle gitu. Nyusun jigsaw puzzle. Saya dibaptis tahun 90 oleh Pendeta Agus. Sampai sekarang itu masih ada puzzle, piece of puzzle. Sudah berapa puluh tahun, Pak? 30 tahun dulu, Jok. Kurang 2 tahun lagi ya? Kayaknya, Pak. 2 tahun lagi, Pak. Itu yang penjelasan Pak Yuas menarik untuk saya. Ya. Karena saya mengalami dalam hidup saya begitu ya. Naik turun, percaya nggak percaya, lalu masih ada pieces yang belum ketemu Pak Yuas, belum nyambung semua gitu. Tapi ini tadi penjelasan Pak Yuas untuk saya itu menarik sekali, karena saya percaya suatu hari puzzle-nya itu akan menjadi komplit gitu ya. Iya. Akan ketemu gitu. Iya. Saya termasuk yang introvert sebenarnya, jadi saya renungkan, tidak reaktif. Kadang-kadang jadi naik roller coaster, seperti naik roller coaster gitu. Iya. Kadang awalnya percaya, jadi tidak percaya lagi gitu. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Yuas tadi. Bapak tahu, saya cukup tahu apa yang Bapak alami kan. Kita banyak sekali ngobrol belasan tahun yang lalu ya. Ya memang begitu Pak Gunawan, saya cukup kenal dan mungkin ya butuh 10 tahun lagi. It doesn't matter Pak, bukan itu poinnya. Ya, tetapi kenyataan bahwa Bapak serius menggumuli itu sendiri sudah menunjukkan bahwa apa yang Bapak gumuli ini penting buat Bapak. Ya Pak Yuas. Dan itu satu. Yang kedua adalah saya hanya percaya pada yang dikatakan oleh Alkitab 1 Korintus 13 ayat 12 bahwa sekarang kita melihat dalam bayang-bayang, samar gitu ya. Ayat yang ke-12 demikian pula dengan ayat mana ini? 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi mungkin juga nggak akan terjawab Pak sampai Bapak meninggal. Iya Pak. Dan nggak apa-apa itu. Kenapa nggak apa-apa? Karena yang ketiga saya mau ngomong, Bapak tidak mengerti pun Allah mengerti. Allah tidak menuntut kita untuk selesai dengan puzzle itu agar kita menerima cinta Allah.
Kenyataan bahwa Bapak mengalami ini 30 tahun itu bukti cinta Allah. Begitu. Itu yang bisa saya janjikan, Pak. Dan ini soal Bapak percaya atau enggak. Ya. Tapi yang keempat yang mau saya katakan ini juga penting adalah bahwa terima kasih untuk kejujuran Bapak, karena sebenarnya Bapak nggak sendirian. Mungkin sebagian besar dari kita yang di Zoom ini juga kayak Bapak, termasuk saya, para pendeta. Cuman nggak mau ngaku, gitu aja, Pak. Atau nggak sadar. Atau nggak sadar. Gitu ya. Gitu. Jadi saya justru lebih khawatir pada orang-orang Kristen yang berkata, oh saya udah selesai kok. Semua beres. Loh, kok sesederhana itu iman Kristen? Gitu. Paulus sendiri berkata, aku berlari-lari ya untuk mencapai yang di depan itu. Karena begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi kekayaan hikmat Allah. Nggak sanggup aku gitu. Gitu, Pak. Iya. Cuman yang satu jujur, yang lain enggak, gitu aja, Pak. Ya, saya ini Pak Yowas, akhir-akhir ini kan mengikuti medsos YouTube yang diskusi panas mengenai Tritunggal dan Oneness itu, Pak. Ya. Ada kelompok Tritunggal melawan Oneness gitu kan. Saya kemudian mendapatkan piece of puzzle di situ ya, yang menutupi lubang dari jigsaw puzzle saya itu, yang makanya saya sampai pada ketertarikan pada penjelasan Pak Yowas tadi mengenai merenungkan, sabar, menunggu Allah akan memberi jawaban begitu ya, walaupun mungkin ya nggak selesai pasalnya sampai saya meninggal gitu. Ya. Tapi saya bergumul terus di dalam hal itu. Ya, syukur Pak. Terima kasih, Syukur, Pak. Cuman saya boleh bersaran, jangan lama-lama di debat-debat itu, Pak. Itu nggak sehat buat Bapak, buat kita. Itu nggak sehat buat kesehatan mental kita. Saya tidak menyarankan karena too harsh, dan ya itu kalau kita nyetir dalam perjalanan itu bagian kredit di pasar lah begitu. Kalau Bapak perjalanannya terus gitu, itu nggak sehat buat saya. Dan baik yang Oneness maupun yang Trinity itu sama-sama kasar, sama-sama saling membodoh gitu kan ya. Saling menyesatkan. Saya sendiri nggak cocok. Sesat lo gitu ya. Ya, seminggu ini saya berdebat dengan salah satu dari mereka sebenarnya. Berdebat keras sampai akhirnya stop. Saya selesai demi kesehatan mental saya. Walaupun kami sama-sama Trinitas, tetapi ini kasar sekali orang ini dan menfitnah saya secara publik, dan stop, cukup begitu. Kira-kira saya tahu orangnya, Pak. Oh ya, pasti Bapak tahu. Saya nggak mau sebut namanya. Oke, Pak Yowas, terima kasih. Pak Jarwo, terima kasih kesempatan. Terima kasih, Pak Gunawan. Waktu di chat ada pertanyaan. Bentar ya. Mengapa Herodes begitu takut akan kelahiran Yesus sampai harus membunuh bayi-bayi itu? Apakah dia begitu yakin bahwa Yesus benar akan menjadi raja? Saya tidak bisa menyimpulkan isi hati dan isi keyakinan Herodes, tetapi yang pasti Alkitab mencatat memang dia takut, dan ketakutan orang yang berkuasa itu pasti akan punya ketakutan kalau ada yang menyaingi kekuasaan, ya kan? Dan itu ditampilkan ketakutan itu dalam bentuk karena sudah ada indikatornya. Ini ada orang-orang bijak, orang-orang magi ya, magic, orang-orang berilmu yang mengatakan ini ada yang lahir nih, ciri-cirinya begini gitu, di bawah 2 tahun, wah dicari semua. Jadi ini memang simbol ketakutan para penguasa. Jadi people in power itu selalu cenderung korup dan cenderung mempertahankan powernya itu. Dan tapi ini menarik, kemudian memberi indikasi bahwa orang Majus ini ketika datang kepada Herodes ini kayaknya bukan waktu Yesus lahir ya, tapi Yesus ini udah 2 tahunan. Karena itu yang dibunuh ini bayi-bayi yang berusia 2 tahun ya. Jadi buat guru sekolah minggu, tolong kalau bikin drama Natal jangan pernah ditemukan itu gembala dan orang Majus, nggak pernah ketemu mereka. Orang Majus ini telat ini.
karena belum ada Google Map. Ya. Makanya ketika mereka ketemu Yesus, Matius 2 ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Kata yang dipakai di sini bukan bayi, tetapi anak itu. Jadi Yesus mungkin lagi mainan mobil-mobilan, belum ada mobil ya. Lagi mainan apalah gitu. Jadi sudah, ini dugaan ya, saya nggak bisa memastikan. Begitu. Terima kasih, Pak Gus. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana keberadaan Roh Kudus? Apakah turunnya setelah Yesus terangkat? Atau memang sudah diturunkan? Tetapi hanya untuk orang-orang yang dipilih seperti kepada Maria atau yang lain. Juga di Perjanjian Lama, bagaimana keberadaan Roh Kudus ini? Demikian. Ya. Nah, karya Roh Kudus ini gini, selalu ada orang Kristen yang maunya hanya untuk orang Kristen, tapi ada juga yang untuk universal. Jadi yang betul yang mana? Dua-duanya. Yesus itu untuk orang Kristen atau untuk dunia? Ya dua-duanya. Kita sudah membuktikan itu di teks Lukas dan teks Kisah ya. Roh Kudus juga begitu. Jelas ada karya yang sangat spesial dari Roh itu untuk gereja. Ya, karunia Roh. Ya, misalnya dalam 1 Korintus. Tapi untuk yang universal ada nggak? Oh ya jelas ada. Bahkan sejak Kejadian 1 penciptaan itu, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, dalam bahasa aslinya itu artinya seperti ini. Induk Raja Wali yang mengerami telur yang belum jadi, lalu pluk, muncullah semesta ini. Jadi itu turun juga. Roh itu turun. Jadi turun itu bukan pahami sebagai akan dari di dalam ruang dari atas ke bawah, bukan itu poinnya. Ya, walaupun itu simbolisme itu kuat sekali dari atas ke bawah, itu ingin mengatakan inilah Allah yang menaungi, Allah yang memberi, Allah yang meramati. Jadi dari Allah ke ciptaan itu poinnya. Ya, dan itu muncul di mana-mana. Di Mazmur misalnya bahwa Roh itu memberikan kehidupan dan pemazmur berkata jika engkau menarik, ya, diangkat lagi rohmu, matilah semua makhluk ini. Ya, jadi bukan hanya untuk orang percaya, untuk genap ciptaan juga. Walaupun ada yang untuk gereja atau orang percaya. Nah, ini yang saya mau katakan, yaitu bahwa simbolisme turun inilah salah satu alasan kenapa gereja-gereja reformasi, termasuk GKI, itu melakukan baptisan percik. Turun roh. Dan roh yang turun ini diilustrasikan dengan air. Itu banyak di dalam. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Coba buka Alkitab Anda, Bapak Ibu Saudara. Saya sok yakin Yohanes 1, pasti di Yohanes 1, cuman nggak terlalu yakin di ayat berapa. Ketika Yohanes, tolong dibacakan Yohanes 1 ayatnya yang ke-21. Yohanes 1 ya. ayat 21. Nah, aku freeze. Enggak, ketendang sih enggak. Bacakan. Ya, saya aja ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ayat 25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Mari kita teliti ayat ini, ayat yang ke-25. Jadi Yohanes Pembaptis kan membaptis ya, betul ya? Lalu orang-orang Yahudi itu kaget loh.
ini pembaptis ini. Lalu tanya, loh, kamu nabi yang akan datang? Kamu Elia yang akan datang? Gitu. Bukan, lah kok baptis? Jadi implisit dalam pertanyaan itu apa? Orang-orang Yahudi itu tahu bahwa di Perjanjian Lama ada nubuat bahwa akan datang nabi yang akan membaptis. Oke? Membaptis. Dan kalau ada orang yang membaptis dengan air itu, maka roh itu turun dan itulah yang disebut sebagai Mesias. Dan penuh sekali dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam nabi-nabi Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, 3 nabi utama ini, nubuat tentang Roh Kudus itu diturunkan dari atas ke bawah dengan simbol air. Dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Ya. Jadi dikatakan misalnya dalam Yesaya 44 ayat 3, saya bacakan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah, dari atas ke bawah ya, yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yesaya 44 ayat yang ke-3. Ya. Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap engkau kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Jadi kata yang dipakai itu adalah kata air. Dan itulah roh yang dicurahkan. Nah, jadi gerakan dari atas ke bawah itu roh yang disimbolkan air itu dicurahkan ke bawah. Dan itulah tanda keselamatan dari Allah. Dan ini adalah nubuat. Di mana Mesias itu datang. Dan ketika Yohanes Pembaptis membaptis, orang-orang Yahudi itu melihat, loh. Ini kan yang dinubuatkan dulu. Nah ini membuat kita bisa menyimpulkan bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes dan yang dipraktekkan pada saat itu, termasuk kepada Yesus, adalah dari atas ke bawah. Air yang dicurahkan. Itu sebabnya kenapa gereja tradisional melambangkan itu dengan apa? Ambil air lalu dicurahkan. Jelas? Itu salah satu dari banyak alasan. Oke? Nah, kalau begitu loh kan Yesus sendiri dibaptisnya masuk ke dalam air. Iya dan tidak. Kenapa? Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus keluar dari air. Nah, ada preposisi yang banyak sekali dalam Yunani. Kalau dikatakan en, itu preposisi artinya di dalam air. Ya, tapi kalau dikatakan eis, itu artinya ke dalam air. Jadi ada macam-macam. Kalau dikatakan en, itu artinya dalam bahasa Yunani, itu artinya di dalam air. Kalau eis, itu artinya ya ke dalam air. Kalau ek, itu di luar. Kalau apa itu? Eik, saya lupa, itu keluar. Ya, jadi ketika dikatakan bahwa Yesus itu keluar dari air, itu tidak berarti bahwa dia itu ada di dalam air, tapi bahwa dia itu keluar dari wilayah air. Meninggalkan. Ya, meninggalkan. Jadi bayangannya, dan itu yang dipelihara dalam gambar-gambar di katakombe. Katakombe itu adalah tempat-tempat rahasia orang Kristen ketika dianiaya abad pertama, kedua, ketiga. Itu gambarnya adalah air, ini ada Yohanes, sepinggang, lalu Yesus sepinggang, tidak ditenggelamkan ke dalam air. Dan ini daratan gitu ya. Tapi Yohanes mengambil air lalu dicurahkan dari atas ke bawah. Kenapa? Karena sekali lagi simbolisme pencurahan roh ini. Lalu Yesus keluar dari air. Begitu. Bukan dari dalam keluar gini, tapi dari wilayah ini ke daratan itu. Begitu kira-kira. Oh, sorry agak melebar-lebar.
Terima kasih, Bang Su. Begitu Pak Jarwo. Ya, Bang Su. Ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Nana. Yesus itu kan lahir dari Roh Kudus. Tapi kenapa Daud disebut bapak leluhurnya? Memang Yusuf keturunan Daud. Tapi Yesus bukan keturunan Yusuf sama sekali. Meskipun zaman dulu menganut sistem patriarkat. Tolong penjelasannya. Wah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Tetapi betul sekali bahwa sebenarnya tidak ada dua teori. Ada dua teori. Teori yang pertama mengatakan bahwa tidak ada hubungan darah sebenarnya antara Daud dan Yesus. Sebab kan nggak nyambung ini. Maria dikandung dari Roh Kudus, tapi nggak ada persetubuhan dengan Yusuf. Padahal Yusuf adalah Daud, kan? Nggak nyambung. Betul. Tidak ada hubungan darah dengan Yusuf, tapi Maria itu sendiri kemungkinan besar juga dari keturunan Daud. Jadi nenek moyangnya jauh gitu. Itu teori yang kedua. Tetapi yang penting bukan soal, karena kita tahu persis bahwa hubungan darah genetik ini adalah temuan abad ke-20. Para pembaca Alkitab tidak pernah membayangkan bahwa ini harus hubungan darah gitu. Tapi hubungan familial atau yang disebut hubungan patriarkat itu. Maka menjadi penting pemberitaan malaikat kepada Yusuf, ambillah dia sebagai istrimu. Karena dengan mengambil Maria sebagai istrinya, dua hal tercapai. Yang pertama adalah dengan demikian Yesus secara legal menjadi keturunan Daud dengan perkawinan itu. Tetapi dengan kenyataan bahwa Yesus lahir di rahim Maria, yang entah dari keturunan Daud atau bukan, oleh Roh Kudus, maka diakui bahwa Yesus itu anak Allah sepenuhnya. Begitu. Jadi Yesus lahir dari Roh Kudus itu menegaskan keilahian Yesus, bahwa Yesus itu keturunan Daud lewat perkawinan Maria dan Yusuf itu menegaskan bahwa dia keturunan Daud. Begitu Ibu Nana, ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain, ini bukan ngepas-ngepas di jam 8 loh, Bung Su. Memang ditanyain aja. Ya. Bapak Ibu yang lain ada yang tertarik mengajukan pertanyaan? Oh. Ini saya membuat Bapak Ibu tambah bingung atau gimana sebenarnya? Diacungi jempol sama Pak Bibe tuh, Bung Su. Sebentar lagi terus digini enggak ya? Terima kasih Pak. Saya itu disuruh jawab. Sebetulnya banyak sekali pertanyaannya Pak. Tapi ternyata banyak juga sudah jawab. Baik melalui namanya Pak Yowas, juga pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, sekarang tinggal dua Pak pertanyaannya. Yang satu, PowerPoint-nya bisa nggak dibagi? Kayaknya tadi juga udah ada yang minta. PowerPoint-nya bisa dibagi nggak Pak? Bisa nggak ya? Nanyanya ke saya Pak. Bisa. Nanti saya minta. Ya. Oke, good. Terima kasih. Itu sudah saya bagi. Yang kedua Pak, pertanyaannya yang terakhir. Tapi ya, saya juga belajar dari sekarang ini. Pertanyaannya saya simpan dulu Pak. Saya olah di hati. Jadi kayak Maria. Entah jawabannya nanti 30 tahun lagi. Oh iya. Jadi umur saya masih panjang ya Pak ya. Itu aja. Iya. Terima kasih Pak Bibit. Poinnya. Sudah saya kirim. Thank you. Ya, Pak Yos, Pak Gunawan Suryo Murcito minta kesempatan sekali lagi. Pak Gunawan silakan. Ya, Pak Yowas, ini cerita pengalaman mengenai baptisan Pak Yowas. Waktu saya dibaptis oleh Pendeta Agus, setelah ikut retret gitu ya, ada satu hal yang saya alami, tetapi jadi tidak plong gitu ya. Kalau di GKI Pondok Indah itu kan tidak, atau GKI pada umumnya, tidak ada
pelepasan emosi gitu loh Pak Yos. Misalnya pengen nangis, nangis di depan umum gitu kan. Kalau di gereja yang Pentakostal gitu kan emosional gitu ya, diberi kesempatan untuk beremosi di depan umum gitu. Ya, waktu dibaptis oleh Pak Agus itu, saya itu kesetrum Pak Yos. Kesetrum, mau nangis tapi karena lihat konco-koncone ora ana sing nangis, gak sido nangis, Pak. Itu setelah itu saya diberitahu oleh waktu itu calon pendeta, siapa namanya saya lupa tuh Pak Yos. Rudianto, bukan? Ya. Calon pendeta waktu itu ya Pak Rudi kan. Bukan, saya lupa namanya. Waduh, sayang itu. Mestinya Anda lepaskan semua emosinya gitu. Nah, ini saya usul untuk diberitahu kepada teman-teman yang akan dibaptis untuk melepaskan kalau ada dorongan emosi untuk menangis misalnya begitu. Ya. Saya merasa tersentuh Roh Kudus saat itu ya. Pengen nangis, tapi lihat kanan kiri orang yang nangis malu. Ya, saya ini mungkin perlu dibagikan kepada teman-teman, rekan-rekan seiman begitu ya, mau dibaptis. Ya, saya paham. Ini jujur nih Pak Yos. Jujur, saya dibaptis lagi selam Pak Yos. Oleh pendeta Dwijo Saputro. Itu saya nggak kesetrum Pak Yos. Jadi menurut saya nggak perlu dibaptis 2 kali, itu nggak perlu. Ya. Jadi saya justru merasa tersentuh ketika dipercik saja. Waktu di selam itu gelagapan bernapas gitu malah hilang konsentrasi itu. Ya. Ya itu saja. Terima kasih Pak Yos, Pak Jarwo. Iya, yang pertama adalah begini, betul. Gereja itu punya kultur memang Pak. Kultur itu bisa tertulis, bisa nggak tertulis. Nah, ini yang nggak tertulis sebenarnya Bapak mau nangis ya nangis saja. Cuman ya kultur kita nggak kayak gitu ya. Sehingga orang yang mau nangis jadi nggak nangis gitu. Tapi ada juga gereja yang kulturnya kayak mau melepas semua sehingga orang yang nggak mau nangis jadi sungkan kalau nggak nangis juga. Itu juga negatif juga gitu. Jadi menurut saya yang penting bagaimana kita bisa mengasuh sebuah gereja yang memberi kebebasan orang untuk ya kalau mau nangis saja, nggak ada yang menyalahkan begitu ya. Tapi ya sudah Pak, itu udah 30 tahun lalu kan ya. Dan saya mau wanti pada teman-teman semua bahwa tidak lalu yang nangis akan berakibat lebih baik dari yang nggak nangis. Oke? Buktinya yang tadinya tersentuh kesetrum kayak Pak Gunawan juga malah on off 30 tahun toh. Ya toh Pak Gun. Ya benar Pak. Iya, jadi nggak ada jaminan orang yang kemudian nangis atau mengalami sesuatu lalu hidupnya akan lebih baik daripada yang dibaptisnya cuman cak uplik cempret gitu. Apalagi antrian terakhir airnya tinggal koretan gitu ya. Itu lalu wah ini kurang mantep. Enggak. Itu kita kalau berpandangan begitu sedang menghina kuasa roh karena ini hanya meterai kok. Ya, hanya tanda ya. Tapi yang kedua, saya sebagai pendeta GKI, Pak Gun, harus berkata, Bapak keliru. Dibaptis 2 kali. Saya harus mengatakan itu kan ya. Jadi buat teman-teman. Ya, kalau saya menyadari Pak Yos, bahwa nggak perlu gitu. Ya, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi, Pak. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya keinginan gitu, tolong jangan lakukan gitu ya. Dan kesaksian Pak Gun baik untuk mengingatkan yang lain. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih, Pak Gun. Oke, yang lain masih ada? Pak Yowas mungkin sedikit dasar Pak, teologinya Pak. Kenapa nggak boleh? Ya, misalnya ya dalam Roma pasal yang ke-6 itu dikatakan bahwa kita ini dibaptiskan di dalam kematiannya bersama dengan Kristus dan kita bangkit
bersama dengan Kristus. Dan di dalam Ibrani itu ada satu kata yang sangat maha super penting. Apa itu? Kata itu adalah epaphax. Epaphax itu artinya adalah once for all. Bahwa Yesus itu mati sekali untuk selamanya. Nah, ini karena dipahami bahwa kita ini dibaptis di dalam kematian dan kebangkitannya, dan ini satu kali, maka kalau kita dibaptis lagi itu kayak mengulangi korban Kristus bagi kita ini 2 kali, 3 kali gitu loh, Pak. Ya. Seolah-olah bahwa karya Kristus sekali untuk selama-lamanya yang universal tapi juga bagi kita sekali ini tidak berlaku. Dibutuhkan kematian Yesus berkali-kali untuk kita. Gitu. Tentu ini simbolisme, tapi simbolisme itu punya makna yang sangat penting. Gitu. Epaphax. Ya, epaphax namanya. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Marlin. Makasih Pak Jarwo, Pak Yowas. Iya. Pak Jarwo. Itu sebabnya, satu kalimat. Itu sebabnya kita kalau Anda pindah ke gereja Katolik, tidak akan dibaptis lagi. Orang Katolik pindah ke GKI, tidak akan dibaptis lagi. Iya, betul. Terima kasih, Pak Su. Pak Jarwo boleh. Ya, saya lanjutkan aja pertanyaan tadi hanya untuk memperjelas. Pak Gun, sorry Pak Gun. Ya. Bisa Pak Nurdin duluan. Ya, go ahead. Tadi Pak Nurdin. Silakan Pak Nurdin. Ya, menyambung yang Pak Parlin tadi. Kalau Pak Yowas, kalau seandainya ada orang yang sudah dibaptis, kemudian dia keluar dari Kristen, dan dia bertobat masuk lagi, apa perlu dibaptis lagi? Atau? Tidak, itu banyak terjadi di gereja kita, Pak. Ya, tidak perlu dibaptis lagi, tetapi memperbaharui janji baptisan itu. Nah, CD pada prinsipnya boleh diulang-ulang. Ya nggak usah diulang-ulang juga sih, tapi untuk kasus misalnya orang yang keluar dari Kristen lalu dia menyesal lalu balik lagi, tidak akan dibaptis lagi. Karena Kristus sudah mati sekali untuk selama-lamanya bagi dia. Tetapi janji atas baptisan yang sekali itu bisa diulang-ulang lagi. Kayak Anda kawin kan memperbarui janji kawin, banyak kan orang begitu ya. Nggak berarti kemudian pernikahan itu berkali-kali gitu. Sekali untuk selama-lamanya. Begitu Pak Nurdin. Baik, makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Su. Pak Gunawan silakan. Ya, agak sejalan aja hanya untuk memperjelas aja Pak Joas. Jadi katakanlah ada seorang, dia dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Waktu dulu, dan ketika itu dia cuma ikut-ikutan aja, tahu Yesus aja enggak, tapi somehow whatever the reason, pendetanya baptis juga gitu, rombongan. Jadi dia secara teknis tidak mati bersama Kristus, tahu aja enggak gitu, cuma tahu nama segala gitu. Ditanya, kamu percaya? Ya, tapi percaya enggak juga gitu. Nah, jadi dalam pengertian tadi Pak Yowas penjelasan barit di mati dan dikuburkan bersama Yesus kemudian bangkit kembali, dia tidak mengalami gitu. Nah, kemudian berkat Tuhan bersama dia dengan perjalanan waktu dia menjadi percaya dan dia mulai mengerti apa sebenarnya ini, dan dia ketika itu bertobat dan menerima Kristus, dan dia menyatakan kepada pendetanya, saya pengen dibaptis, kali ini baptisan yang benar-benar, yaitu baptisan yang saya jalani gitu. Nah, ini pertanyaannya, atas kehendak sendiri, dia mau dibaptis. Nah, pendeta bersangkutan, kalau itu Pak Yowas, Pak Yowas mengizinkan atau menolak? Menolak. Oke. Menolak. Kenapa? Jelas. Karena sekali selama-lamanya itu. Meterai itu tidak ditentukan sah tidaknya oleh orang itu percaya atau tidak percaya. Tapi wah anugerah. Itu sebabnya anak kita dibaptis. Walaupun anak kita juga nggak percaya. Nggak ngerti malah. Begitu.
Loh, nggak percaya kok dibaptis. Jadi sebenarnya iman itu nggak pernah individual ya. Iman itu saya teruskan dulu. Iman itu nggak pernah individual. Jadi jangan pernah mengatakan, lo anak kan nggak percaya. Tapi iman itu komunal, eklesial, artinya gereja itulah yang beriman dan anak itu adalah bagian dari gereja. Walaupun anak itu belum pernah atau belum bisa percaya. Tapi iman gereja yang nyata dalam iman keluarga itulah yang menjadikan anak itu diserahkan di dalam rahmat Allah melalui simbol baptisan. Untuk kemudian ketika dia dewasa mengaku percaya. Jadi sah tidaknya baptisan itu tidak ditentukan dari orang itu. Jadi dengan demikian baptisan yang dilakukan itu adalah kalau belum percaya itu profesional gitu. Satu saat kalau dia percaya gitu. Profesional. Tidak. Itu sama sahnya, Pak. Saya nggak tahu apa. Kan orangnya belum percaya, Pak. Ya. Tapi saya nggak tahu apa yang Bapak maksud dengan profesional ya. Karena profesional itu dalam pengertian seperti dalam istilah ini banyak kan dipakai dalam finance, Pak. Nah, makanya ini bukan bahasa teologis. Saya nggak berani mengiyakan atau mengtidakkan. Maksudnya begini, Pak. Ada gereja lain yang terbalik, Pak. Jadi katakanlah kalau anak-anak dilakukannya itu bukan baptis, tetapi semacam CD lah katakanlah. Tapi yang komitmen itu adalah orang tua gitu. Iya. Nanti setelah dia dewasa, apakah dia percaya, kemudian baru dibaptis gitu. Ini hanya dua berlainan. Kalau saya tidak mempersoalkan itu dalam pengertian dari GKI ya kita percaya begini ya begini kita ikuti gitu. Tapi hanya satu kontras saja di dalam pendekatan dan juga ada yang menganggap seperti GKI kita sakramen 2 termasuk baptis, tetapi di gereja lain dianggap sebagai satu ordinance bukan sebagai satu sakramen gitu. Ini hanya satu hal aja. Seperti tadi meterai tadi kalau itu simbol dianggap sebagai satu ordinance. Yang mau saya katakan begini, saya tidak mengatakan bahwa mereka salah hanya karena mau menegaskan bahwa kita benar. Itu penting sekali. Ya, demikian juga saya harus melawan jika ada yang mengatakan bahwa karena mereka menganggap benar maka itu berarti kita salah. Itu bahaya cara berpikir itu. Maka kita harus berpikirnya itu gradasi. Apa gradasi? Kita harus melihat fondasinya itu apa. Fondasinya adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang diterima oleh iman. Nah, iman ini hati-hati. Iman individu atau iman gereja. Oke? Tapi pertama-tama dia adalah anugerah Allah. Nah, baptisan, sakramen itu adalah tanda dan meterai dari anugerah yang tidak kelihatan itu dibuat kelihatan, begitu. Ya, saya sepaham Pak. Sehingga ketika ada gereja lain pun yang punya pemahaman berbeda, nggak masalah juga. Iya, saya sepaham dalam pengertian itu. Ini bukan soal siapa yang salah dan benar. Dua-duanya juga biblical. Kalau diterusuri, kalau mau diperdebatkan seumur hidup pun tidak akan ketemu. Mungkin pertanyaan yang saya lanjutkan itu, apakah ini kembali ke sedikit nyamping, apakah ini berkenaan dengan tradisi gereja? Jadi kita memang secara tradisi dari sononya sudah kita pahami sebegitu dan kita bertetap dalam itu sehingga itu menjadi satu tradisi buat gereja seperti Presbyterian, GKI gitu. Itu bagian dari tradisi sejak lama, Pak. Begitu. Ya, baik. Jadi tiap gereja punya tradisi lain-lain, kita menghormati tradisi yang berbeda gitu. Iya, tapi begini, dalam kesadaran kesatuan tubuh Kristus diperlukan dialog. Dan karena itu sebenarnya dalam aspek global sudah banyak sekali dialog. Ya, saya terlibat dalam proses dialog ini di Dewan Gereja Dunia dan Dewan Gereja Reform. Jadi misalnya hasil dialog itu adalah pengakuan, saling pengakuan. Ya, kita nggak akan membaptis lagi orang dari gereja manapun sejauh itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan itu harapan kita juga terjadi. Begitu.
Begitu, Pak. Ya. Ya. Nah, saya sebenarnya cukup progresif untuk mengusulkan, tapi saya nggak berani usulin di Pondok Indah. Saya menyelinap lewat sinode. Yaitu sebenarnya saya sangat terbuka kalau di GKI Pondok Indah itu ya, ada yang mau baptis, boleh milih. Kamu mau selam atau mau percik. Ya nggak apa-apa. Ya, itu menarik. Kalau mau selam sama Boni di sungai itu, Pak Yowas. Ya, sama Boni di belakang gereja. Kalau percik sama saya boleh gitu. Menurut saya adalah ini bagian dari penghargaan kita karena kita percaya bahwa ini adalah simbol dan cara untuk menunjuk kepada satu hakikat yang paling penting, yaitu bahwa kita diselamatkan dalam anugerah. Tapi saya nggak berani ya ngomong ke anggota jemaat GKI Pondok Indah. Saya bisa paham, sebetulnya internal ada diskusi. Ya. Bahwa kalau metode baptis itu adalah metode, bukan sakral, itu tradisi. Yang sakral itu, yang menyebabkan dia sakramen itu bukan metodenya, tetapi substansi baptis itu sendiri. Ya. Ya, menarik juga konsep Pak Yowas. Kalau boleh pakai menu, mau pakai menu yang mana gitu. Tapi secara saya harus katakan ini bukan GKI ya, ini Yowas. Tahu Pak, tahu. Karena GKI terikat dengan tradisi GKI. Ya. Sampai saya pensiun juga nggak akan disetujui pandangan. Nanti dipecat Pak Yowas. Ya. Pak Yowas. Ya, di belakang gereja ada sungai itu, Pak Yowas. Ya, yang mau selam ke sana. Di gereja, di belakang di sungai, Pak. Tapi sama Boni ya, jangan sama saya lah. Pak Yowas, boleh tanya? Ya, silakan Bu. Yang kita tahu di Alkitab, baptisan adalah tanda pertobatan. Benar Pak Yowas? Ya. Iya, nanti saya jelasin ya. Ya. Setelah itu ada lagi yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan baptisan Roh Kudus. Benar, Pak Yowas? Nanti dulu, saya masa jawabnya benar salah. Bukan. Saya ingin nanya karena ada di 1 Korintus 12 ayat 13 kan. Baptisan Roh Kudus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Di sini baptisnya adalah baptisan Roh Kudus kan? Karena itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa baptisan inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi di Efesus 1 mengatakan bahwa kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Sehingga saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang memateraikan kita di dalam baptisan Roh Kudus. Nah, kalau baptisan air, makanya saya katakan jangan terlalu disibukin mau selam, mau percik. Karena cukup satu kali aja. Karena itu adalah tanda pertobatan. Mungkin kira-kira begitu. Benar nggak, Pak? Ya, oke. Ibu memformulasikan pertanyaannya supaya... Ya, saya bisa menangkap sudah, Pak. Sudah ya, Pak Yowas. Pak Yowas pasti ngerti. Ya, saya paham. Karena ini secara tapi saya menunggu selesai karena saya nggak mau menjawab. Benar, ya benar. Nah, itu benar. Nah, sekarang izinkan saya menjawab begini. Singkat sekali ya, karena ini panjang sebenarnya, Bu. Tahu. Ya, jadi pemahaman GKI. Pemahaman GKI adalah bahwa tidak ada pembedaan antara baptisan air dan roh. Adalah bahwa baptisan adalah rahmat Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, tiga pribadi itu merangkul seorang percaya, memunculkan imannya sebagai bagian dari gereja, dan ditandakan lewat baptisan yang sekali untuk selama-lamanya. Oke, dan itu melalui air. Maka itu sebabnya ketika seorang pendeta GKI, GPIB, HKBP, Katolik Ortodoks membaptis, maka dia membaptis dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka apakah ada baptisan roh? Ada. Yaitu apa? Ya ketika baptisan air itu.
Karena dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Maka ada bahaya super maha sangat besar untuk memisahkan baptisan air dan baptisan roh, karena akan muncul bahaya bidat. Apa itu? Pemisahan dua roh. Roh di dalam baptisan air, Bapa, Anak, Roh, dengan baptisan roh kerja sendirian. Karena di dalam prinsip iman Kristen sejak abad yang mula-mula dengan gereja mula-mula, ada sebuah prinsip begini, Bu. Ya, opera trinitatis ad extra sunt indivisa. Sorry, saya supaya kelihatan pinter. Artinya begini, karya opera, karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, keluarnya kemana? Ke dunia, ke ibu, ke saya, ke gereja, never, tidak pernah terpisahkan. Artinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerjanya selalu bersama-sama. Itu jawaban kita. Amin. Ya, artinya tidak pernah ada baptisan roh yang bukan baptisan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah ada baptisan air yang tidak melibatkan Roh Kudus. Begitu, Bu. Jadi ada gereja yang memisahkan. Ada baptisan air, lalu ada baptisan roh. Ini gereja itu akan gereja itu menempatkan diri di ujung jurang. Jurang bidat. Karena pemisahan itu, Bu. Saya tidak mengatakan itu salah bidat ya, tapi bahaya besar akan mengancam. Begitu Bu Rita. Kira-kira begini, kalau anak kecil bayi dibaptis air, otomatis dia belum bertobat, hingga dia udah pasti tidak mungkin terima baptisan Roh Kudus. Itu tunggu ya, itu baru analisa saya ya. Setelah dia sungguh-sungguh bertobat, setelah dia dewasa, disitulah Roh Kudus memateraikan dia menjadi satu tubuh. Tidak, itu yang saya baca dari Alkitab. Tidak, Bu. Itu yang justru keliru. Kenapa? Karena baptisan adalah tanda anugerah, kan? Siapa yang memberi anugerah? Yaitu Allah Tritunggal. Jadi Allah itulah yang memberi Allah Tritunggal itulah yang memberi rahmat kepada siapa? Karena itu baptisan nggak pernah boleh begini. Saya baptisin orang sendirian. Ini nggak pernah ada agen baptisan individual. Selalu konteksnya adalah gereja. Maka iman, pertobatan, percaya itu percayanya siapa? Percayanya gereja. Iman nggak pernah individual. Jadi saya dibaptis ini bukan karena Yoas individual, tapi ya gini, ada beda antara individu dan person. Individu itu adalah seseorang tanpa hubungan dengan orang lain. Itu individu. Ini barat. Ya, orang barat modern. Kita bukan modern, Bu. Kita biblical. Dan biblical tidak memakai kata individu, tetapi ya, individu itu artinya tanpa orang lain, tetapi kita ini memakai kata person. Apa itu person? Person itu selalu pribadi. Ya, di dalam communion, persekutuan. Itu sebabnya kenapa kita membaptis anak. Dia nggak percaya betul, tapi iman percaya gereja yang sudah ditebus oleh Allah itulah yang membuat anak di dalam gereja itu menerima rahmat itu. Begitu, Bu. Cuman bukankah itu akan bentrok di Roma ya? Maaf ya, Pak. Di Roma mengatakan bahwa dengan mulut, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Ya. Nah, bayi kan belum bisa, Pak. Nah, karena itulah gini. Nah, ini kesalahan kita adalah membaca Alkitab dengan kacamata modern, Bu. Ketika dikatakan dengan iman kita itu siapa, Bu? Iman diberi oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Ya, kita itu otomatis kan dari Tuhan. Betul. Kita itu adalah komunal, bukan orang satu. Jadi ketika katakan gini. Maksud Anda tubuh Kristus. Exactly. Makanya kita komunal. Di dalamnya ada bayi, Bu. Di dalamnya ada orang yang misalnya hidup dengan disabilitas Down syndrome. Gitu.
Ya, yang mungkin sampai tua pun nggak akan bisa percaya karena nggak ngerti. Tapi kita, ini loh komunitas yang namanya gereja. Kalau Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, mu itu orang, satu orang, atau mu kolektif. Dalam Alkitab tidak pernah mu itu single, tapi kolektif. Iya. Makanya nggak cocok ayat itu dipakai untuk ngelarang-larang orang ngerokok. Ya ngerokok salah Bu ya. Tapi bukan soal tubuhmu, tapi mu itu ini loh. Bayangkan mu itu kolektif. Tubuhmu sebagai GKI Pondok Indah adalah bait roh. Jadi gereja jangan pernah membaca itu secara individual. Orang begitu Bu. Gereja juga ada persekutuan dari seluruh dunia kan Pak? Oh, exactly. Iman gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, segala abad dan tempat itu. Nah, sangat khawatir ini dibaca dengan kacamata abad ke-17, yaitu ketika satu tunggal. Imannya ya tunggal. Ada orang iman tunggal, Bu. Iman gereja. Karena begini Pak Yowas. Katanya itu akan bentrok dan ayat mengatakan bahwa tiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya ada yang mengatakan bahwa menurut itu makanya iman itu adalah tanggung jawab masing-masing, pribadi lepas pribadi. Itu bagaimana menurut Pak Yos? Gini Bu. Justru saya tanya Pak Yos. Justru saya tanya Pak Yos. Iya. Gini Bu. Gini. Pandangan apapun, pasti ada ayat yang akan melawan. Itu pasti. Oke? Kalau berpikirnya ayatiah. Kalau kita berpikirnya ayatiah, saya bisa melawan konsep-konsep apapun dengan ayat apapun. Maka tugas gereja bukan ngumpulin ayat, lalu bikin doktrin. Enggak begitu caranya. Cara gereja sepanjang abad itu adalah mulai dari fondasi dulu. Fondasinya Tritunggal. Fondasinya apa? Bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Itu kalau bikin bangunan begitu, Bu. Kalau kita bikin rumah itu pakai batu ini ditumpuk-tumpuk, runtuh, Bu. Kita bikin fondasinya dulu. Allah Tritunggal dan Kristus Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Itu basis. Dari situ dibangun lantai pertama, bla 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 bla. Ada ayat-ayat yang nggak cocok mungkin ya nanti dulu ya. Blok. Nah, setelah itu semua selesai, solid, maka itu dipakai untuk menafsir ayat-ayat yang tampaknya tidak sesuai. Bukan paradoks. Paradoks itu kemudian berlawanan. Enggak, kan bersinambungan. Ya, sebentar Bu, saya jelaskan. Saya jelaskan dulu. Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa ayat-ayat dalam Alkitab itu berkontradiksi. Kontradiksi artinya bahwa A dan bukan A. Itu kontradiksi. Tapi ada ayat-ayat yang tidak konsisten. Itu ya. Tidak konsisten artinya apa? A dan B. A dan B belum tentu A dan bukan A. Jelas? Nah, yang B ini kalau kita sudah membangun struktur iman kita yang solid, ada ayat-ayat sukar dipahami. Maka kita harus menafsir ayat itu berdasarkan konsep yang sudah dibangun itu. Nah, GKI bersama dengan gereja segala abad dan tempat punya bangunan iman. Maka ayat-ayat yang Ibu disebut itu harus ditafsir dalam konteks yang bangunan itu. Begitu, Bu. Nah, bagaimana menafsir ayat yang tadi itu? Ya, saya bisa menafsirnya. Ya, tapi nggak tahu apakah cukup terang gitu. Begitu, Bu. Ya. Betul. Nanti suatu saat, Pak. Ya, Bu. Kalau pandemi selesai, Bu, kita ngobrol di kafe. Terima kasih, Ibu Rita Rompis. Terima kasih, Pak Yowas. Sangat menarik sekali. Saya sih sebetulnya pengen aja forum ini terbuka sampai Pak Iwas kelenger gitu ya. Tapi kita ini ada satu yang penting sekali, boleh Pak? Jadi gimana? Ada satu sedikit. Ngomong. Pak Maruli. Boleh 5 menit aja ya? Yang di chat ya? Iya. Bunda Maria. Iya. Sini Bapak Ibu.
Ya, saya harus mengatakan bahwa memang kita ini kurang memberi tempat pada Maria. Oke, reformator dari gereja Protestan, ya, Calvin itu sangat, tapi pada Maria setepnya karena mencintai Kristus. Jadi apa tentang Maria itu selalu pusatnya tidak. Misalnya gereja Katolik percaya kan Maria itu tanpa noda, tanpa dosa ya. Anda percaya nggak Maria itu tanpa dosa? Enggak. Menurut Luther dan Calvin percaya nggak Maria itu tanpa dosa? Percaya. Enggak. Percaya bahwa Luther dan Calvin percaya mana Adam jatuh dosa di Roma udah mengatakan semua orang telah berdosa. Ya, sebentar saya jelaskan Bu ya. Jadi apakah Luther dan Calvin percaya seperti gereja Katolik bahwa Maria itu tanpa dosa? Percaya. Kenapa? Karena ada konflik nanti kalau nggak percaya. Satu, Yesus itu dosa nggak? Yesus tidak berdosa. Ya. Tapi ada doktrin lain bahwa dosa itu diwariskan lewat kelahiran. Lalu ada fakta yang ketiga, Yesus lahir dari Maria. Oh, ini kan konflik. Yang keempat, Maria dosa atau tidak? Statusnya berdosa. Sebentar Bu, saya jelasin dulu ya. Sabar. Ini konflik ini. Kenapa Yesus nggak berdosa? Loh, tapi kan Yesus lahir dari Maria. Satu betul nggak? Betul. Dua betul nggak? Betul. Yesus Maria. Tinggal empat nih berdoa. Sebentar Bu, sebentar. Kalau Maria berdoa, Yesus lahir dari Maria kan? Lalu nomor dua, dosa warisan lewat kelahiran. Jadi nomor satu nggak bisa dipertahankan. Yesus harus berdosa. Pak Yowas, sorry, intervensi. Tapi dosa itu diwariskan dari Adam dari pihak ayah. Dan ayahnya Yesus itu Allah. Jadi tidak berdosa juga, Pak. Sekalipun Marianya berdosa. Ini untuk keramein aja, Pak. Bukan untuk apa, nggak ada gunanya juga. No. Karena ada. Bukan begitu, Pak. Bukan dari pihak ayah. Itu bukan pandangan dari nomor dua ini mengatakan ini lewat kelahiran. Akhirkan dalam kandungan ibuku aku berdosa begitu. Maka pemahamannya oleh Calvin dan Luther dan gereja Katolik bahkan itu mengatakan begini untuk menyelesaikan ini penyelesaiannya adalah oleh gereja Katolik, Luther maupun Calvin. Siapa yang menebus dosa? Menebus manusia berdosa? Yesus Kristus. Tapi untuk bisa 1 dan 2 dan 3 ini dipertahankan, maka Maria harus mendapat status spesial yang tidak dimiliki orang lain. Caranya bagaimana? Karya penebusan Yesus yang universal, apa artinya universal? Melintasi zaman, masa kini, masa lalu, dan masa depan ini, secara khusus ada rahmat khusus kepada Maria sebelum dia lahir dari neneknya, Yesus, ibunya Maria. Sehingga ada satu pribadi yang dikhususkan supaya rahimnya tidak menyebarkan dosa kepada Yesus. Dan rahim siapa itu? Maria. Jadi demi mempertahankan ketidakberdosaan Yesus, Maria dispesialkan supaya rahimnya tidak membawa dosa bagi Yesus. Bukankah Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus, Pak Yowas? Nah, itu bahaya kalau mengatakan bahwa hanya karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus, Yesus Tuhan melindungi. Sebentar Bu. Ya, karena dikandung dari Roh Kudus, maka Yesus itu menjadi tanpa dosa. No. Ditegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi Yesus itu manusia sepenuhnya enggak?
Dari mana Pak Yowas ambil? Dari gereja sepanjang abad dan tempat. Maksudnya bukan dari ayat Alkitab, tetapi berdasarkan tradisi. Ayatnya ada. Tentu para bapak gereja termasuk Luther dan Calvin itu punya ayat-ayatnya. Ayat semuanya, Bu. Ya, saya nggak siap sekarang. Tapi itu yang mau saya katakan adalah itu adalah jawaban para reformator. Yang mau saya katakan adalah gereja zaman dulu termasuk Protestan itu sangat menghargai Maria sehingga mereka sangat menghormati Bunda Allah itu, sehingga hati-hati kalau kita Protestan ini kayak ini berdosa. Nanti dulu loh, Bapak gereja, muridnya murid Yesus itu sangat menghargai Maria, gitu loh. Tapi demi Kristus. Ya, ini supaya kita berpikir dan tidak tidur nanti malam, itu aja. Baca buku. Ya. Jadi tolong jangan buru-buru. Ingat yang saya katakan tadi, renungkan dalam hati, simpan dalam hati, berpikir dan merenung begitu. Jadilah Maria, Bu Rita. Iya. Tapi Bang, amin, Pak Yowas. Amin. Pak Yowas, benar Pak Yowas bilang itu kalau kita belajar itu memang basicnya itu perlu sekali. Betul. Iya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus itu adalah tidak berdosa, semuanya kan harus kita lihat secara konsisten. Ya kan? Ya. A sampai Z-nya. Jadi kalau enggak, sia-sia nanti yang kita pahami. Memang betul sih. Belajar itu basicnya itu penting, Bu. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ini semua percakapan yang tentu tidak ada di teks itu, tapi menarik sekali supaya kita makin bergumul dengan iman kita. Dan jangan percaya saya ya. Jangan percaya manusia. Saya hanya membantu Anda untuk menggumuli firman Tuhan ini. Besok cek buku, Pak. Silakan. Cek buku lah, Bu. Terima kasih Pak Yos, terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam ini, mari berfoto bersama. Mohon berkenan membuka videonya. Kita akan punya 3 halaman dan mohon untuk tidak ada yang menulis di chat karena nanti hasilnya akan menutupi foto orang terbawah. Oke. Ibu Sheryl Bugi, silakan buka. Woi, Bu Olna, jangan nulis di chat lagi. Saudari Kristin, itu dia muncul. Maria Budi, Ibu Lucia Sibuan, Ibu Susana, Bu Risma, dan Bu Deborah. Oke, saya akan mulai memotret. Kita akan mempunyai 3 halaman. Jadi tolong tetap tersenyum sampai prosesnya berakhir karena kita tidak pernah tahu kita di halaman berapa. Pak Yos, senyum dong. Banyak ya yang hadir. 3, 4. Itu yang pertama. Bentar, copy dulu. Oke. Halaman 2. Mari, 3, 4. Belum. Ini masih direkam dulu. Halaman ditinggal ya. Oh, gak muncul foto mulai ditinggal. Ini halaman terakhir. 3, 4. Saya kok aneh ya, di halaman 1 ada Bu Enda. Di halaman rambutnya Pak Parsip baru soalnya. Salah cukur ini, salah cukur. Oke. Di mana-mana ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Yowas. Terima kasih Minggu Pak depan Yowas. kita akan ketemu lagi membahas kunjungan Maria ke rumah Elizabeth. Bahannya diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56 dipimpin oleh Pendeta Dahlia Vera Aruan. Oke, saya akan minta
tolong Ibu Susana menutup dalam doa. Ibu Susana, mari. Masih di mute Ibu Susana. Iya, ya, sudah. Mari Ibu Bapak, kami mengakhiri Patibulum ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Kasih. Terima kasih bahwa kami ini hari boleh mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Yoas. Berkatilah Pak Yoas sekeluarga di dalam segala pelayanannya Tuhan. Berilah kepada kami satu persatu roh yang kuat sehingga roh bisa masuk ke dalam hati kami dan menerangi kami semua yang tadi kami dapat dari Pak Yoas. Kami berusaha Tuhan untuk bisa mengerti oleh karena kami ingin bahwa kasih Tuhan itu masuk ke dalam hati kami dan kami bisa mewujudkannya di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami, bahwa kami boleh mendengarkan kabar-kabar baik dari para pendeta dari Pondok Indah maupun dari sesama teman. Terima kasih untuk semua pelaksanaan dari patibulum yang boleh kami hadiri sehingga memperkaya pengetahuan kami dan memperkuat iman kami. Besertalah dengan kami dalam kehidupan kami selanjutnya sehingga kami dijauhkan dari COVID, dijauhkan dari mara bahaya lain, dan kami juga mendoakan teman-teman kami yang pada saat ini terkena COVID atau berada dalam masalah lain. Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susana. Sekali lagi terima kasih Pak Yoas. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoas. Terima kasih Pak Yoas. Pak Jarwo. Terima kasih Pak Yoas. Pak De. Selamat malam. Terima kasih Pak Yoas. Jarwo, terima kasih. Saya pamit ya.